Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang artikel ilmiah atau yang sering disebut dengan paper. Nah, apakah itu paper, bagaimana penulisan paper, dan bagaimana kita bisa memperoleh artikel ilmiah ini secara online, nanti saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja kita masuk definisi dari artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah biasanya merupakan sebuah karya tertulis atau komunikasi tertulis dalam dunia ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, artikel ilmiah atau disebut dengan paper ini biasanya lebih ringkas dibandingkan dengan karya ilmiah seperti skripsi, tugas akhir, atau tesis, atau sering juga disebut dengan ulasan ringkas dari sebuah penelitian. Nah, jadi berarti kalau dikatakan ringkas berarti jumlah halamannya atau urutannya lebih ringkas atau lebih sedikit. Yang diambil adalah subtopik-topik atau inti-inti daripada penelitian tersebut. Nah, kemudian dalam artikel ilmiah ini biasanya terdiri dari judul, ada abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan serta daftar pustaka yang terakhir. Nah, bagaimana sebuah ulasan paper ini harus memiliki benang merah satu dengan yang lainnya, artinya memiliki hubungan secara koheren seperti penulisan karya ilmiah yang lain juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian jurnal dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, jurnal merupakan suatu tempat atau kumpulan dari artikel yang dikumpulkan secara kolektif. Nah, tentunya artikel yang ada di dalam jurnal harus sudah melalui tahapan ilmiah yang kemudian akan diterbitkan atau dibaca secara publik dan diketahui oleh khalayak ramai. Nah, itulah dia jurnal. Nah, kemudian bagaimana contoh jurnal dan cara mengaksesnya? Nah, bagaimana untuk mengakses sebuah jurnal? Adik-adik mahasiswa boleh mengetik di dalam jendela browsingnya, yaitu sinta.ristekberin.go.id. Nah, Sinta ini merupakan salah satu web resmi yang mencantumkan beberapa jurnal yang sudah terdaftar secara nasional dan memiliki akreditasi. Nah, jika kalian lihat di dalam layar, maka inilah tampilan daripada halaman Sinta yang sudah adik-adik mahasiswa ketik. Nah, di sini ada S1, S2, S3, S4, S5. Artinya di sini adalah urutan dari masing-masing jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional. S1 ini urutan tertinggi. Di sini bisa adik-adik lihat ada jurnal berbagai macam. S2, S3, dan S4 di sini ada urutannya. Nah, saya ambil sebuah contoh untuk jurnal yang dipublikasikan oleh Politeknik Negeri Batam. Tinggal kita klik dalam event searching publisher oleh Politeknik Negeri Batam. Nah, di sini akan tertera beberapa jurnal yang sudah terakreditasi atau sudah tercantum secara nasional. Ada contohnya satu Journal of Applied Management Accounting, untuk punya ini milik orang manajemen. Journal of Applied Accounting and Taxation ini juga manajemen bisnis, business administration. Ini dia pada tingkatan S4. Sedangkan S3 dia yang ada Journal of Applied Geospatial Informatica atau JAGI. Ini punya geomatika. Nah, kemudian kita tinggal klik. Kemudian akan melihat dari web langsung dari jurnal tersebut. Nah, adik-adik bisa melihat ini web atau jurnal dari si JAGI tersebut. Bisa diklik di sini. Nah, ini dia, ini bentuk dari jurnalnya. Dalam jurnal ini akan memaparkan beberapa artikel-artikel yang sudah dipublish. Misalnya ini contoh volume 4 nomor 2. Kita klik.
Nah, di sini ada. Nah, ini artikel-artikel yang sudah dipublish atau siap untuk dibaca secara khalayak ramai. Artinya ini dia artikel yang sudah melalui review, cek plagiarism, sudah melalui tahapan-tahapan secara ilmiah. Itu dia. Nah, itulah beberapa contoh jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Batam, dan juga beberapa artikel yang sudah melalui proses review dan proses editing oleh pihak pengelola jurnal. Nah, sebelumnya kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah artikel itu sebelum diterbitkan atau dipublikasikan, maka si penulis harus mengikuti tahapan atau langkah yang diajukan oleh masing-masing pengelola jurnal. Artinya, pihak jurnal memiliki template penulisan atau tata cara penulisan yang sesuai dengan kewenangan pihak jurnal untuk diikuti oleh si penulis artikel. Nah, contoh misalnya untuk jurnal Politeknik Negeri Batam, dapat kalian lihat. Nah, di sini dalam tampilan jurnal ini ada menu template paper. Artinya, di sini menjadi acuan dalam penulisan artikel yang akan dipublikasikan. Kalau kita klik, maka akan dia menampilkan tata cara penulisannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh. Ini beberapa template yang sudah saya ambil dari beberapa jurnal. Ini ada jurnal Basic Edu, Sinta 3. Ini ada template penulisan, pedoman penulisan artikel jurnal. Nah, ini untuk template jurnal yang lain juga memiliki perbedaan. Bisa adik-adik mahasiswa lihat. Ini juga jurnal yang satu lagi. Nah, jadi setiap jurnal memiliki kewenangan untuk mengajukan tata cara penulisan atau pedoman penulisan sebuah artikel ilmiah untuk dipublikasikan. Nah, itulah dia. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi. Nah, beberapa aplikasi yang biasanya digunakan untuk menguji atau dalam proses sebelum publikasi atau diterbitkan. Yang pertama, aplikasi Microsoft. Ya, tentu adik-adik sudah tahu untuk dalam pengetikan. Kemudian ada Mozilla Chrome untuk aplikasi mencari informasi dari internet. Dan kemudian ada Mendeley. Mendeley ini merupakan aplikasi untuk akses referensi atau sitasi. Nah, artinya dalam setiap jurnal atau karya-karya ilmiah yang kita ambil menjadi rujukan atau sitasi istilahnya, kita mengambil hasil penelitian karya orang lain untuk menjadi acuan, boleh. Emang itu menjadi syarat menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley. Nah, kemudian ada Grammarly, merupakan aplikasi untuk melihat tata tulis penulisan kalimat yang kita gunakan apakah baik atau mubazir atau kurang baik. Nah, kemudian ada aplikasi yang terakhir namanya Plagiarism Checker, Authenticate atau Turnitin untuk mengecek sejauh mana kemiripan artikel yang kita tulis dengan artikel orang lain. Nah, bisa saja kemungkinan karena pemikiran kita, tapi rupanya orang lain sudah dahulu mempublikasikan artikelnya. Setelah kalian cek menggunakan ini, ternyata tingkat plagiarismnya itu cukup tinggi. Nah, disinilah gunanya kita harus menggunakan aplikasi ini. Atau ada orang lain mengambil karya orang lain, misalnya kita mengambil karya orang lain, akan terdeteksi secara langsung dengan menggunakan aplikasi. Nah, itulah dia beberapa tahapan langkah-langkah dari penulisan artikel sampai dia akan dipublikasikan atau diterbitkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh adik-adik mahasiswa ketik di bawah ini nama dan pertanyaannya. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa minggu berikutnya. Terima kasih.